Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman menemui Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis menemui Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman telah mengetahui keberangkatan Ratu Bilqis untuk menemuinya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memperlihatkan kepada Ratu Bilqis sebagian mukjizat yang Allah lebihkan untuknya, sehingga hal itu menjadi bukti atas kenabiannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pembesarnya, "Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Bilqis kepadaku?" Sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika itu pula Nabi Sulaiman melihat singgasananya terletak di hadapannya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya ketika akan melihat apakah Bilqis mengenal atau tidak mengenal istananya lagi." Ketika Ratu Bilqis telah sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, bertanyalah Nabi Sulaiman kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Jawab Ratu Bilqis, "Seakan-akan seperti itulah singgasanaku." Berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Betul ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk kepadanya." Lalu Ratu Bilqis dipersilahkan masuk ke dalam istananya yang lebih dalam lagi, yang terbuat dari kaca yang putih bersih, dan di bawahnya ada air mengalir. Ketika Ratu Bilqis lewat di tempat itu, disingkapkannya kain dari betisnya karena mengira lantai itu kolam air, dan ia takut kalau ia basah. Maka Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Ini bukan air, tetapi lantai ini terbuat dari kaca yang berkilau-kilauan." Berkata Ratu Bilqis, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian atas Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada makhluk lain yang mengetahuinya, termasuk para jin. Kematiannya baru disadari setelah tongkat yang dipegang rapuh karena dimakan rayap yang mengakibatkan Nabi Sulaiman jatuh terangsur. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, "Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard." Beliau terjatuh dari kursinya. Dan inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat mengerti bahasa binatang atas izin Allah. Misalnya, mengerti bahasa semut, bahasa burung dan sebagiannya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat menundukkan Ratu Bilqis dan diislamkan. Selanjutnya Nabi Sulaiman meninggal dunia di tempat yang tidak diketahui orang. Lalu ditemukan jenazahnya setelah beberapa hari. Namun jenazahnya tetap tidak membusuk seperti jenazah-jenazah yang lain. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang terkaya, juga orang raja yang terkaya.
Nabi Sulaiman dapat memerintah jin, angin, burung-burung dan lain-lain. Kelebihannya Nabi Sulaiman alaihissalam dibanding manusia umumnya membuat dia makin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat menundukkan Ratu Bilqis dan diislamkan. Selanjutnya Nabi Sulaiman meninggal dunia di tempat yang tidak diketahui orang. Lalu ditemukan jenazahnya setelah beberapa hari. Namun jenazahnya tetap tidak membusuk seperti jenazah-jenazah yang lain. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang terkaya, juga orang raja yang terkaya. Nabi Sulaiman dapat memerintah jin, angin, burung-burung dan lain-lain. Kelebihannya Nabi Sulaiman alaihissalam dibanding manusia umumnya membuat dia makin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala.